Welcome March and here we go. Pejuang SBMPTN, mana suaranya? Oke guys, setelah kemarin gue bahas tentang SNMPTN dan gue udah bilang sesuatu. Kalau misalnya kalian tahu ngikutin gue udah lama, pasti tahu dong SNMPTN itu apa? Yoi, bener banget. Nggak usah ngimpi. Nah, maka dari itu gue mau ngasih solusi buat kalian semua, buat kalian yang masih berusaha buat SNMPTN. Semoga beruntung, dan kalau misalnya kalian emang udah kayak, ya udahlah ya, mending sekarang kalian belajar SBMPTN. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa hal yang perlu dibicarain soal SBMPTN, gue mau ngasih tahu beberapa hal dulu nih. Beberapa hal penting yang harus kalian tahu tentang SBMPTN. Oke, jadi ini beberapa hal itu. Yang pertama, pahamin dulu SBMPTN itu apa. SBMPTN itu singkatannya adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi tujuannya udah pasti dong perguruan tinggi negeri. Oke? SBMPTN merupakan ujian tes untuk menentukan bahwa kalian masuk nggak di PTN yang kalian pengen gitu loh. Jadi ibaratnya ini adalah seleksi bersama. Yang kedua, tesnya namanya adalah UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Jadi nanti kalian akan diuji dengan soal-soal yang ada langsung di komputer waktu pas ujian. Kurang lebih kayak gitu gampangnya. Yang ketiga, nah, pendaftarannya itu nanti ada di LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, itu adalah lembaga resmi yang menyelenggarakan tes UTBK dan SBMPTN. Sebenarnya sama aja sama SNMPTN itunya, apa namanya? Nah, itu maksudnya. Apa? Gue lupa kan. Yang nyelenggarain sama, itu maksud gue. Setelah kalian mendaftar di LTMPT, lalu yang harus kalian lakukan itu adalah tes UTBK. Kayak yang gue bilang tadi, terus baru daftar SBMPTN. Jadi untuk yang sekarang itu sama seperti tahun lalu. Jadi kalian tes dulu baru nanti ngedaftar. Beda sama beberapa tahun yang lalu yang ujian tes. Jadi lu daftar dulu, masukin dulu lu mau di kampus mana, terus baru ujian tulis. Begitu. Next, kalian bisa linjur. Ya, bener banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen SNMPTN, itu kemungkinan buat linjur. Sebenarnya bisa linjur, cuma kemungkinannya tuh nggak, gue agak meragukan kemungkinannya ya. Selain SNMPTN itu goib, ya kalau linjur udah goib, masa mau cari yang lebih goib lagi gitu loh. Nah, kalau di UTBK sama SBMPTN, kemungkinan buat dapat yang berbau-bau goib itu, nah, kalau di SBMPTN dan UTBK ini, kemungkinan buat linjurnya itu lebih gede. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena chance atau kesempatan kalian itu kurang lebih sama antara antara sekolah antara jurusan IPA dengan jurusan IPS itu kemungkinannya sama-sama gede. Jadi nggak perlu khawatir nanya, gue anak IPA bisa linjur IPS nggak? Gue anak IPS bisa linjur IPA nggak? Oke, disclaimer dulu, mungkin ada beberapa jurusan yang mengharuskan kalian itu dari IPA. Kayak contoh misal kedokteran, setahu gue itu emang harus dari IPA, walaupun itu SBMPTN. Contoh misal di jurusan gue, misalnya kalian ngambil agribisnis, setahu gue itu bisa dari jurusan IPS kalau kalian ngambil ujiannya Saintek gitu. Karena di kampus gue agribisnis itu masuk ke pertanian, yang itu adalah jurusan Saintek gitu. Oke, terus lanjut. Setelah lu belajar SBMPTN, lu udah paham materinya, yang nanti pasti bakal gue bahas tips and triknya di episode selanjutnya, atau enggak di next video deh pokoknya. Oke, lanjut. Next, yang harus kalian ketahui tentang SBM itu, pendaftarannya itu registrasinya dari tanggal 7 Februari kemarin sampai tanggal 12 Maret besok. Lalu pendaftarannya itu baru bisa tanggal 15 Maret. Diingat tanggalnya guys, kalau misalnya lupa-lupa langsung cek aja di websitenya LTMPT, oke? Karena gue juga gak hafal sih. Dan ada 74 universitas yang bisa kalian daftarkan di seluruh Indonesia. Dan itu semuanya negeri, oke? Gimana? Udah siap SBMPTN? Udah siap belajarnya? Udah siap mentalnya? Gimana? Atau masih ngerasa kurang? Ya, gak apa-apa lah ya. Masih ada waktu kok. Tenang aja. Nah, dan nanti ujiannya itu ada TPA sama TPS. Kalau tahun lalu kan cuma TPS doang tuh, yang kayak ujian
mata kuliah, mata pelajaran jurusannya aja. Nah, kalau sekarang itu ada TPA-nya. Nah, bentuk TPA-nya itu kayak gimana? Ini sebenarnya kayak udah lama sih, TPA itu udah lama. Cuma ya karena tahun lalu nggak ada dan tahun ini ada lagi. Jadi semangat aja belajar ya. Nanti gue kasih tahu gimana cara-caranya, tips and trick lebih ke cara jawabnya sih. Tapi bukan jawab materinya ya. Gue lebih kayak cara jawab soalnya nanti akan gue bahas di episode-episode berikutnya, di video berikutnya. Oke, lanjut lagi. SBM tahun ini juga kalau nggak salah nilai UTBK-nya itu bisa juga buat daftar kedinasan. Kayak STAN, kayak apalagi ya, gue nggak hafal. Tapi ada juga beberapa kedinasan yang nilai tesnya itu dari UTBK juga. Jadi nggak kayak tahun-tahun kemarin yang tesnya itu sendiri gitu loh. Jadi tesnya kedinasan tuh mandiri sendiri. Maksudnya diadain sama instansinya sendiri, bukan dari UTBK-nya ini. Dan setahu gue ya, kalau tahun ini itu kalau misalnya kalian daftar SNMPTN, terus dapet, terus nggak bisa daftar UTBK sampai kapanpun. Maksudnya sampai, kan UTBK itu kalian bisa ngambil 3 kali. Jadi tahun kalian lulus, 1 tahun setelahnya, terus dan 2 tahun setelahnya. Jadi 3 kali itu jatah kalian buat daftar UTBK sama SBMPTN. Nah, kalau setahu gue nih ya, kalau misal kalian udah dapet SNMPTN tahun ini, tahun depan tuh nggak boleh ikut UTBK lagi, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian gak dapet SNMPTN atau kalian gak ngambil jatah kalian buat SNMPTN, itu bisa buat daftar UTBK sama SBMPTN gitu. Oh ya, dan ini adalah salah satu alasan kenapa gue selalu menekankan kenapa belajar SBM, belajar SBM, belajar SBM, belajar SBM. Karena setahu gue dan menurut statistik tahun-tahun sebelumnya dan beberapa informasi gitu, itu SBMPTN kuotanya jauh lebih gede daripada SNMPTN buat penerimaannya. Jadi tingkatnya gini nih, biasanya ya. SNMPTN itu paling dikit, terus SBMPTN itu nomor 2, nomor 3-nya mandiri. Atau enggak kebalik, urutan pertamanya tuh bisa SBMPTN, mandiri, SNMPTN. Jadi yang paling dikit nih, yang paling rendah ya. Terus bisa juga mandiri, SBMPTN, SNMPTN. Ya tergantung kebijakan kampusnya lah ya. Gue juga nggak paham, tapi menurut data statistik sih gitu. Oh ya, selanjutnya juga kalau misalnya kalian tidak terima di SNMPTN dan kalian ikut UTBK dan SBMPTN, itu nilai UTBK-nya juga bisa buat didaftarin buat ke mandiri. Jadi ada beberapa kampus yang nilai mandirinya itu pakai nilai UTBK sama pakai nilai rapot. Dan gue saranin tetap pakailah nilai UTBK kalian. Kenapa? Karena tadi gue bilang chance-nya sama. Dan kalau misalnya agak nggak make sense sih kalau misalnya nilai rapot diadu sama nilai UTBK. Agak nggak make sense karena nggak apple to apple. Nah, mendingan kalian daftarin pakai nilai UTBK yang kalau misalnya kalian udah yakin nilai kalian bagus dan cukup kompatibel buat dimasukin ke jurusan tersebut, ya udah masukin aja gitu loh. Nanti gue juga bakal mau bahas tentang banyak hal soal UTBK. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen tahu soal UTBK, SBMPTN, ujian mandiri, dan seterusnya, jangan lupa subscribe dulu, oke? Subscribe dulu channel gue. Terus tinggalin komen pertanyaan apa yang mau kalian tanya di komen. Nanti gue jawab pakai video. Gue jawab di video-video gue berikutnya. Alright, maybe that's all. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video, and see ya!